Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini orang berbicara tentang cuaca ekstrim. Iya toh? Kristus juga pengajaran lain kali ekstrim betul dengan lain. Karena siapa di dunia ini yang bikin pesta yang mengundang para cacat, orang miskin? Tidak ada, tidak. Selalu dia undang orang yang dia punya kenalan, sahabat, saudara-saudara dan seterusnya dengan lain. Itu ekstrim. Tapi memang ada dalam gereja kita, kalau persekutuan mengadakan pesta, semua orang ini ada. Mungkin satu-satunya di dunia yang mengadakan pesta persekutuan gereja ini, di mana semua orang ada di situ dan mempunyai kesetaraan hadir dalam pesta itu. Kalau Pak Anton Bele bikin pesta anaknya menikah dengan lain, dia hanya undang teman-temannya, saudara-saudaranya. Tidak mungkin dia pergi di jalan sudut-sudut kota Kupang dan undang semua orang cacat dengan lain. Cuma tidak. Ya sudah, tapi memang begitulah budaya kehidupan manusia untuk membangun, ya, untuk menjalani satu hubungan relasional yang terbatas. Hari ini kita merayakan dalam liturgi gereja Santo Agustinus, uskup dari Hippo, ya. Seorang yang memang yang luar biasa, ya, yang masuk dan merendahkan dirinya sampai dia bertobat menjadi pengikut dan pewarta Kristus. Dan selama perjalanan hidupnya hatinya gelisah sampai dia bertemu dengan Tuhannya yang memanggilnya. Itu Agustinus, ya. Sekarang ini di paroki ini ada Agustinus yang dilantik untuk pelayanan di paroki ini, pelayanan iman, ya. Ada dua hal yang paling penting untuk diingat. Persekutuan dalam gereja Katolik yang pertama-tama adalah persekutuan sakramental, di mana semua sama dipermandikan dalam Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai, bilang saja, hak dan kewajiban yang sama, yang memberikan kesetaraan sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus yang diutus di dunia ini untuk membagi dan membangun, menggerakkan supaya dunia ini jadi lebih baik. Dunia ini menjadi sukacita bagi setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Di keluarga, di KUB, di dalam paroki terutama, itu persekutuan sakramental yang menjadi bagian utama, jadi semacam capacity building from within, jadi satu pembangunan kapasitas orang beriman dari dalam hati. Itu yang kita terima, Roh Kudus yang menggerakkan kita dari dalam hati kita, yang tanpa kemauan kita, tanpa jasa kita, dia sudah menguatkan kita untuk menjadi dan memahami apa itu iman kepada Yesus Kristus. Itu persekutuan dasar dari gereja kita. Dan kemudian ada persekutuan yang disebut persekutuan hierarkis, di mana orang-orang mengambil bagian untuk menggerakkan persekutuan sakramental itu. Karena selama di dunia ini, selama dalam keterbatasan manusia, perlu ada, ya, kelompok orang, infrastruktur yang menggerakkan, sehingga persekutuan yang dalam pengharapan itu semakin hari semakin menghadirkan tanda-tanda dalam perjalanan hidup di dunia ini. Salah satu tanda yang diminta dari persekutuan hierarkis itu adalah kerendahan hati. Artinya noblesse oblige, kata orang-orang BTN, mengerti itu, ya. Jadi setiap orang yang mendapat satu kesempatan yang mulia untuk melayani, dia berada dalam satu tanggung jawab yang mulia.
agar supaya kemuliaan Allah bisa lambat laun turun menjadi bagian dari perjalanan persekutuan sakramental itu. Itu yang paling utama. Dari pelantikan pengangkatan oleh uskup Dewan Pastoral Paroki mempunyai tujuan itu. Bukan menjadi tujuan, karena itu dalam gereja Katolik semua Dewan Pastoral Paroki tidak ada kursi khusus di depan supaya mereka duduk di situ tiap hari Minggu dengan lain. Dan memang sebenarnya baik kalau dibuat begitu supaya orang-orang yang dilantik itu jangan omong besar dan tidak masuk gereja pada hari Minggu. Kalau ada tempat langsung kelihatan si anu ada, yang si B tidak, dengan lain sebagainya. Supaya tidak saling melecehkan, itu tidak dibuat dalam gereja Katolik. Ya, supaya kita sungguh-sungguh membangun kepelayanan hierarkis untuk pembangunan persekutuan iman sakramental itu. Anda sekalian, anggota Dewan Pastoral Paroki bukan pembantu dari pastor, tapi Anda bersekutu, berkonsultasi dengan pimpinan paroki ini untuk membuat rencana pastoral yang tepat bagi pembangunan persekutuan sakramental itu. Karena itu dalam gereja Katolik tidak omong tentang soal demokrasi dan lain. Kita omong tentang konsultasi sebagai murid-murid Yesus Kristus yang datang musyawarah, berbicara, berefleksi, meditasi bersama untuk menemukan jalan bagaimana kita menjadi orang baik, menjadi murid-murid Kristus di dunia ini. Bukan persuara. Ya. Kalau persuara sama dengan kita potong tempe atau potong tahu. Tidak boleh menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki tukang potong tempe atau tukang potong tahu dengan lain. Tapi itu memang kita membangun satu kebersamaan sebagai saudara-saudara yang mendapat suatu kesempatan untuk menggerakkan persekutuan ini. Bukan untuk mengatur, bukan untuk mengatur persekutuan, tapi untuk mendengarkan, untuk merefleksikan apa yang terjadi dalam persekutuan itu dan kita mencari jalan yang baik untuk itu yang disebut pastoral planning dalam paroki, yang menggerakkan semua itu karena kehadiran saudara-saudara yang dilantik dalam Dewan Pastoral Paroki. Paham sudah? Paham? Ya, memang. Jadi tidak karena kamu duduk di tempat yang terhormat dan lain sebagainya, tidak. Anda harus membuat bahwa seluruh paroki, seluruh umat di sini berada dalam tempat yang terhormat. Itu yang harus disokong. Dan itu memang berbeda dengan ekstrim di dalam dunia yang selalu mencari penampilan dengan lain, masuk gereja paling akhir karena dia pakai kolom 10 cm dengan lain supaya kelihatan dia tok tak dengan masuk di gereja dengan lain. Itu beberapa orang juga di dalam gereja kita dia selalu datang terlambat dan dia akan datang duduk di depan tiktok tak dengan lain supaya semua orang lihat dengan lain. Dan itu mengganggu persekutuan. Ya. Dari saudara-saudari yang terkasih, Anda yang dilantik selalu harus membangun satu hati, sanubari. Jadi capacity building dari dalam supaya Anda mempunyai satu pegangan hidup, jadi sikap hidup yang membuat Anda supaya semua orang dalam paroki ini berada dalam tanda petik kerendahan hati menurut versi Yesus Kristus. Yang memang tidak mudah dijalankan karena kita masih terbatas. Dan Dewan Pastoral Paroki menggerakkan yang terbatas ini di dalam bingkai ketidakterbatasan kasih Allah itu sendiri. Itulah satu kerendahan hati umat Kristiani yang dikembangkan mulai dari hidup pribadi, dalam hidup keluarga, hidup di KOB, hidup di paroki, dan terutama hidup di dalam pekerjaan yang dipercayakan kita dalam masyarakat. Jadi pelantikan Dewan Pastoral Paroki merupakan rasa terima kasih dari paroki ini kepada Anda sekalian, karena Anda memang
akan menggerakkan supaya kemuliaan Allah semakin menjadi kuat di sini, semakin memberikan kepastian, keyakinan kepada orang beriman untuk berjalan bersama menuju tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi berjalan bersama. Kalau berjalan bersama, apakah kita diam-diam? Tidak. Waktu kita berjalan bersama, kita omong-omong toh. Kita mau pergi timba air dengan lain, apakah kita pergi timba air bersama-sama dengan diam-diam, bisu-bisu? Tidak. Kita omong segala macam persoalan di dalam hidup sampai di tempat mengambil air sudah diselesaikan. Mau kasih kawin anak, orang mau mati, orang mau cari pekerjaan, sudah selesai di jalan. Nah, itu Dewan Pastoral Paroki di dalam perjalanan bersama ini menuju tanda-tanda kerajaan Allah, dia bicara terus. Jadi konsultasi satu sama lain, saling mendengarkan, saling mendukung, saling menyokong satu sama lain, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang beriman, murid Kristus yang aktif di dalam paroki ini sebagai satu kesatuan persekutuan sakramental yang memberikan sukacita, memberikan dalam dirinya semangat yang satu-satunya, yaitu semangat Injil akan Yesus Kristus, perjanjian baru dari Allah untuk memberikan kepada dunia ini sukacita dan damai. Ya, ini sedikit renungan dari Uskup untuk Anda sekalian. Kamu sudah dapat pembekalan kiri kanan soal demokrasi dan non-demokrasi, kristokrasi dan biara itu lain-lain. Tapi yang saya katakan tadi itu harus menjadi pegangan Anda untuk menjalani tugas sebagai bagian dari Dewan Pastoral Paroki di dalam membangun perencanaan kehidupan iman di paroki ini. Bukan hanya merencanakan pesta A, pesta B dengan lain, tidak. Kalau kita bikin pesta, kita bikin surat undangan, lantas kita sudah bikin pemisahan, tidak. Kita membangun kebersamaan yang bersekutu sebagai saudara-saudari, sehingga pada saat-saat tertentu kita datang bersama-sama untuk menikmati bersama. Ya. Sehingga selama perjalanan itu juga kita sudah mempersiapkan semua. Ya. Jadi harus dipersiapkan itu keselarasan antara Alkitab dengan alkohol misalnya. Antara Alkitab dengan apa? Dengan cara menyanyi yang baik dengan lain. Ada kalanya kor-kor di dalam paroki itu perhatiannya hanya satu, supaya dia paling hebat di paroki menyanyi di gereja. Tidak, Anda harus menjadi sehingga seluruh umat ini menjadi penyanyi yang baik dengan lain. Karena itu kalau menyanyi, ambil lagu-lagu yang diketahui oleh umat. Jangan hanya Anda yang di situ yang tahu dan semua umat hanya lihat-lihat kamu, tidak lihat lagi altar yang pusat perayaan liturgi. Ya. Nah, itu juga termasuk pekerjaan dari DPP supaya ajar ini kelompok-kelompok ini supaya tidak menjadi core sponsor selebriti yang menarik orang. Di dunia ini sekarang kalau omong selebriti semua orang tertarik. Tapi omong tentang sorghum tidak ada yang tertarik. Omong tentang pergi bikin tanam jagung orang tidak tertarik dengan lain sebagainya. Tidak. Kita harus membuat balance, ya, keseimbangan, keselarasan antara semua ini supaya kita hidup dengan baik, supaya kita terhindar dari kelaparan rohani dan kelaparan lahiriah. Santo Agustinus dalam pertobatannya, dalam perjalanan hidupnya untuk membangun dirinya sebagai murid Yesus Kristus, selalu gelisah sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Kita juga harus gelisah. Artinya harus hati kita selalu berkobar-kobar untuk mencari mana yang baik yang mendekatkan kita sekalian kepada kepala persekutuan itu, yaitu Yesus Kristus.